Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kodrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana telah diwajibkan pada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam tetap kita terlimpah curahkan kepada Nabiana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, dunia semakin cantik, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, yaitu ekonomi, yang telah membuat otak kita ini mumet, ya kan? Masalah ini terus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada pecahannya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan cara ekonomi syariah pendorong penguatan ekonomi rakyat, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran atau tekanan penyakit jiwa. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang diambilnya dahulu atau sebelum larangan dan urusannya pada Allah. Orang yang mengulang atau mengambil riba, orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, dalam dunia ekonomi kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Yang kedua itu sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak untuk mengelola serta mengurus keadaan perekonomian mereka. Sistem ekonomi inilah yang telah membuat jarak yang sangat antara yang kaya dengan yang miskin, dan juga serta mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dan ketiga itu sistem ekonomi Islam, di mana di dalam ekonomi Islam yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah,
dan nilai-nilai kebersamaan, dengan artian bahwa setiap orang harus saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin dan yang kuat menolong yang lemah. Tidak ada jarak di antara mereka. Bahkan mereka merasa bahwa mereka bersatu atau berkesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari penjelasan ini, maka timbullah sebuah pertanyaan, bagaimanakah teknis untuk merealisasikannya? Sebagai jawabannya, kita lihat di firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 19, yaitu, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin, yang tidak dapat kebahagiaan. Ibu-ibu yang saya hormati, firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan pada kita bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan kebersamaan. Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan ekonomi yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pribadi. Ibu-ibu yang saya hormati, bagaimanakah konsepsi Islam dalam perekonomian? Mari kita simak firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi ini, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa halalnya perniagaan, transaksi jual beli, jika terjadi saling meridhoi antara keduanya. Sebaliknya, Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan, dan pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan ulasan dari sistem ekonomi Islam, dan ayat ini pula merupakan himbauan kepada kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain, yaitu riba. Berdasarkan prinsip ini, maka dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi muamanah. Terdapat di dalamnya sistem ekonomi mudarabah, murabahah, dan musyarakah. Dan di negara kita, alhamdulillah, setidaknya telah melaksanakan prinsip ini, seperti adanya bank-bank syariah. Oleh sebab itu, untuk menopang prinsip ini, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kekuasaannya. Dan barang siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Dengan demikian, pada akhirnya kami mengajak para seluruh umat Islam untuk mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yaitu dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Maka secara tidak langsung, segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah
Semoga kita diberikan kemudahan dalam aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.